Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misty Story. Pada kesempatan ini, kami akan membedah misteri pertempuran Nyai Roro Kidul dan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah salah satu anggota Wali Songo. Organisasi Wali Songo diketuai oleh Sunan Gunung Jati sebagai wali kutub pada zaman Sunan Kalijogo bernama Raden Sahid. Raden Sahid lahir dari pasangan Raden Ahmad Sauri atau Tumenggung Wilwatikta. Beliau adalah Adipati Tuban ke-8 dan istrinya Dewi Nawang Arum. Sunan Kalijaga atau Raden Sahid diperkirakan lahir pada tahun 1450. Konon Sunan Kalijogo memiliki umur lebih dari 100 tahun. Sunan Kalijogo sangat terkenal dengan cara mengenalkan ajaran agama Islam lewat budaya Jawa. Sunan Kalijogo mengenalkan ajaran Islam dengan lakon wayang carangnya. Lakon wayang carang adalah dipahami sebagai lakon yang bukan lakon resmi atau bukan dari India. Sunan Kalijogo dikenal juga sebagai seorang yang dermawan. Dari sekian banyak nama sebutan untuk Sunan Kalijogo, salah satu yang paling terkenal adalah Lokajaya. Suatu saat Kesultanan Demak Bintoro berdiri, terjadi pagebluk atau wabah di tanah Jawa. Dewan Wali Songo berembuk memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan. Mayoritas Dewan Wali mempercayakan penanganan pagebluk pada Sunan Kalijogo. Sunan Gunung Jati sebagai pimpinan Wali Songo menyetujuinya. Menurut penglihatan batin Sunan Kali, pagebluk yang terjadi dikendalikan oleh Nyi Ratu Laut Kidul. Sunan Kalijogo dengan kesaktiannya masuk Keraton Kidul. Kemudian Keraton Laut Kidul diobrak-abrik oleh Sunan Kali. Sampai datanglah Nyai Ratu Roro Kidul. Sunan Kalijogo rupanya belum menjadi lawan tanding Ratu Siluman Laut Kidul. Sunan Kalijogo terlempar keluar dari Laut Kidul. Kemudian Sunan Kalijogo mendatangi tempat Dewan Kualian. Dalam sekejap, seluruh Wali Songo berkumpul. Sunan Kalijogo menceritakan kejadian di Keraton Laut Kidul. Setelah terjadi diskusi panjang, ternyata belum juga ditemukan solusi atas kejadian tersebut. Wali Kutub Tanah Jawa, Sunan Gunung Jati, menanyakan bagaimana kalau Sunan Bonang ditugasi membuat rajah atau menuliskan Rajah Nur Muhammadiyah pada kulit kambing. Masyarakat umum menyebut rajah pada kulit kambing tersebut adalah Rompi Antakusuma. Para anggota Wali Songo menyetujuinya. Sunan Bonang pun menyanggupinya. Setelah kulit kambing itu dibuat rompi, kemudian Sunan Bonang menuliskan rajah pada rompi kulit kambing tersebut. Untuk memastikannya, semua anggota Wali Songo memakainya. Ternyata rompi tersebut tidak ada yang muat pada anggota Wali Songo lainnya. Giliran Sunan Kalijogo memakainya, tiba-tiba rompi itu muat di badan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo kemudian kembali ke Keraton Laut Kidul. Diceritakan bahwa Sunan Kalijogo dan Nyai Ratu Kidul tidak bertempur lagi. Nyai Ratu Roro Kidul mengaku kalah. Hal ini menjadi misteri tersendiri. Menurut narasumber kami bahwa cerita ini memiliki sambungan yang menjadi penjelasan kenapa Nyi Ratu Laut Kidul menyerah dan tidak melawan. Ketika Sunan Kalijogo memasuki Keraton Laut Kidul dengan memakai rompi Antakusuma, Nyai Roro Kidul menerangkan bahwa dia hanya salah satu dari hamba dari Yang Maha Kuasa, di mana salah satu tugasnya adalah membawa pagebluk. Dia menjelaskan bahwa keberadaannya sebagai Ratu Siluman hanya perantaraan takdir dari Sang Maha Kuasa. Urusan pagebluk adalah urusan manusia itu sendiri.
Dengan adanya rompi Antakusuma, itu adalah tanda bagi Nyi Roro Kidul menjelaskan apa-apa yang harus dilakukan Kesultanan Demak Bintoro. Kesultanan Demak Bintoro harus memberi pemahaman pada rakyatnya bahwa menjaga kesehatan adalah sama dengan menjaga rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengendalikan sifat binatang dalam diri dengan sifat-sifat luhur dari para utusan adalah harus dilakukan agar masyarakat atau rakyat Demak Bintoro bisa terbebas dari pagebluk. Dan salah satu cara yang paling gampang adalah mempraktikkan kebersihan sebagaimana syariat yang sudah diturunkan. Terima kasih sudah menyaksikan konten kami. Sampai jumpa lagi di konten kami berikutnya.